Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama lengkap saya Siti Aisyah Hussein, bisa dipanggil Ais atau Aisyah. Nah, di sini untuk menyelesaikan tugas komunikasi publik saya mengumpulkan kalian semua untuk sebagai audiens saya di sini. Nah, materi yang akan saya sampaikan itu tentang thrifting atau mungkin orang Kendari dia sebutnya itu RB. Ada yang udah pernah lakukan RB? Pernah. Tahu RB di mana kan? Di Lawata apa segala macam. Nah, RB itu punya nama gaulnya tersendiri. Namanya thrifting. Thrifting itu merupakan pakaian daur yang sudah dipakai sebelumnya didaur ulang kembali untuk diperjualbelikan dengan harga yang berbeda. Mungkin kalian bisa lihat kayak mungkin beberapa merek seperti H&M, ada juga beberapa merek-merek terkenal lainnya yang kalau kalian lihat baik-baik itu biasanya barang-barang thrift itu ternyata ada yang barang-barang dari luar negeri. Nah, istilah thrifting ini sebenarnya tidak asing bagi kalian, cuma karena kita ditinggal di Kendari, jadi bahasa thrifting, kata thrifting itu agak asing. Thrifting memang ini dari bahasa Inggris sebenarnya. Nah, thrifting ini memang kegiatan membeli barang bekas dengan catatan walaupun kualitasnya sudah berbeda, tapi pasti kayak jujur saja. Pasti kalian mungkin lebih pilih barang thrifting dibanding beli baru kan? Iya, betul. Pasti karena kualitasnya, harganya juga pasti beda. Oke. Nah, thrifting itu ternyata ada manfaatnya. Manfaat yang pertama dari thrifting itu ternyata dengan thrifting kita bisa dapat harga murah, barang dengan harga yang lebih murah tapi dengan kualitasnya yang lebih bagus. Nah, salah satu alasan kebanyakan orang itu karena alasan ini. Kalau dibandingkan dengan harga aslinya, ternyata tuh barang thrifting itu dibanderol dengan harga yang lebih murah. Nah, kalau kebanyakan mungkin lebih pilih yang hal seperti ini. Ya, apalagi untuk mahasiswa kan kalian kan kaum yang menang mending gitu, daripada beli yang baru mending beli thrifting walaupun mungkin harganya ya beda-beda tipis, seenggaknya sekian persennya lebih kalian pakai kan, dan kualitasnya tuh bahkan jauh lebih better ataupun lebih baik dibanding barang-barang yang lebih bagus. Nah, selanjutnya modelnya unik dan limited. Dan jujur saya mungkin ini satu pengalamanku yang mau ceritakan. Mamaku tuh sempat beli baju modelan bunga-bunga begitu. Terus, nah dia itu belinya di mall, tapi bajunya nggak pernah kepake, nggak pernah kebawa sampai kampus. Sampai satu waktu ternyata bajunya itu ada yang sama, tapi untung nggak kebawa. Sama, nggak tahu dari fakultas lain kan, entah dari mana, dan itu barangnya sama. Dan itu kayak sama rasa beruntung. Di situ mulai berpikir, kenapa orang harus thrifting? Kalau untuk orang-orang yang apalagi mungkin cowok-cowok mungkin tidak masalah kalau bajunya sama, tapi kalau bagi kita kaum cewek, saya rasa baju yang sama sesuatu yang kayak apa itu? Kenapa kita sama? Kayak sesuatu yang kayak sama, kayak mungkin agak jelek mungkin dilihat, tapi memang kalau mau barang yang lebih sedikit produksinya, thrifting jalan satu-satunya. Kalau misalnya kayak kita mau mix and match mungkin dengan baju yang lain, dengan model yang lain, atau mungkin dengan bawahan yang lain, thrifting jadi salah satu modelnya. Mungkin kayak sedikit kemungkinan untuk bisa sama dengan pakaian yang lainnya. Dari 1 sampai 100 mungkin sekitar 10 atau 20% itu ada baju yang sama di thrifting. Tapi kalau untuk saat ini pengalaman pribadiku belum ada pakaian thrifting yang sama yang saya pakai dari orang lain. Nah, selanjutnya hal yang kalian tidak sangka mungkin ini akan jadi hal yang paling mengejutkan. Ternyata thrifting itu merupakan tindakan sebagai bentuk pencegahan atau mengurangi pencemaran lingkungan. Tidak bisa dipungkiri sekarang mungkin orang-orang berlomba-lomba buat pakaian baru, tren-tren baru. Apalagi kan sekarang ada TikTok dan Instagram toh. Mereka lagi berlomba-lomba bagaimana untuk menjualkan pakaian, produk mereka untuk terlihat lebih berbeda lagi setiap tahunnya. Namanya istilahnya fast fashion. Fast artinya cepat, fashion artinya style. Berarti itu artinya fast fashion itu merupakan fashion yang lebih cepat. Karena setiap tahunnya fashion pasti akan berubah-ubah toh. Mungkin hari ini kita pakainya seperti ini, mungkin tren berikutnya lagi berbeda, bahkan mungkin setiap bulannya mungkin akan berbeda-beda terus.
Kayak mungkin bisa lihat itu di Instagram ataupun di TikTok kan, kayak beberapa Instagram, selebgram, seleb TikTok, influencer, pasti suka sekali memamerkan apa yang mereka pakai. Dan itu jarang ada yang sama. Kalaupun mereka sama, pasti mereka gabungkan dengan bawahan atau atasan yang berbeda-beda. Nah itu sebenarnya kalau thrift itu bagusnya thrift itu kita bisa mencegah yang namanya lingkungan. Kenapa? Apalagi nih dari limbah-limbah industri tekstil itu timbulnya suka sekali membuang limbahnya di tempat-tempat yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Kalau thrifting kan pakaian yang sudah nggak kepake tapi kita pakai kembali, walaupun dengan harga yang lebih miring tapi ya kualitasnya beda-beda tipis lah. Nah di sini tuh jadi kesimpulannya thrifting itu nggak salah, tapi yang jadi penyebabnya juga bisa jadi karena ekonomi. Thrifting itu dari barang luar masuk ke dalam negeri, walaupun mungkin dengan harga yang berbeda dan kualitas yang berbeda, tapi itu juga berpengaruh. Makin sering kita thrifting, ternyata makin sering juga ekonomi juga akan berdampak, karena thrifting itu barang luar, jadi agak besar kemungkinan ekonomi kita juga akan berpengaruh karena makin menurunnya daya minat yang namanya barang-barang lokal. Jadi tidak ada salahnya untuk thrifting, tapi ingat kembali lah, jangan dilupa untuk barang-barang lokalnya kembali. Kalau memang masih bisa untuk kalau misalnya memang barang lokal masih ada yang kualitasnya lebih bagus dan lebih terjangkau harganya, saya rasa kayaknya lebih baik beli lokal saja. Tapi kalau misalnya kayak mengincar sesuatu yang lebih dari itu, jangan, tentunya mungkin thrifting bisa lah. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Dadah.